teman-teman, inilah soal nomor pertama di mana tabel yang sudah disiapkan itu kita mencari nilai dari S1, S2, dan S3 dan nilai eval dan nilai terakhirnya. Nah, teman-teman bisa lihat kita mencari nilai pertamanya yaitu S1-nya. Sama dengan yaitu kita tulis sama dengan sum dalam kurung kita tab dari ahli 1 dikurangi 1. Nah, hasil dari satunya itu 3. Nah, kita buat dengan cara yang sama, lalu kita tinggal tarik. Maksudnya selanjutnya kita tarik. Nah, ini hasil dari S1-nya. Dan kita tarik saja dari 1 sampai S3. Nah, ini hasilnya. Kita tarik S2-nya, hasilnya S3-nya. Nah, ini hasil dari S3-nya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita cari nilai dari faulnya. Kita pergi ke menu insert, lalu kita pergi mencari. Nah, sama dengan kita masukkan rumusnya dan kita mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita tarik untuk hasil selanjutnya. Kita tarik dari pertama sampai dengan terakhir. Nah, inilah hasil selanjutnya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya yang kedua, nomor 2 maksudnya. Mohon maaf teman-teman karena tidak dibuat videonya, tapi teman-teman bisa lihat sebentar. Kita akan tampilkan rumusnya secara manual. Begitu teman-teman. Inilah hasil dari nomor 2-nya. Nah, kita munculkan rumusnya dulu ya teman-teman. Nah, sebentar kita pergi ke ini, lalu kita munculkan ini rumusnya. Lalu kita salin rumusnya itu ke skor rata-rata di bawah. Nah, kita lihat teman-teman, ini saya sudah mulai buat untuk rata-rata skornya. Untuk nomor 3-nya kita masukkan skornya. Kita mencari nilai skornya, yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita tab di bagian pertamanya sampai dengan bagian ke 20. Nah, sampai ke 20 kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya itu tinggal kita tarik
untuk mendapatkan hasil selanjutnya sampai di bawah kita tarik dan kita lepas. Nah, ini hasil dari pertama sampai akhirnya. Selanjutnya kita mencari nilai paling terakhir. Nilai terakhirnya itu bisa dilihat sudah ada nilainya, tinggal kita tarik. Nah, inilah nilai terakhirnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya teman-teman kita cari nilai pada skor yang paling akhir dan di bagian terakhirnya itu. Kita cari nilainya, kita tab dari skor akhir, kita tab dari skor pertama itu, tab sampai dapat nilai yang sama. Nah, inilah nilai yang terakhir. Selanjutnya kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya yaitu kita ketik sama dengan sum dalam kurung, kita tab di bagian pertama, kita tab, kita tandai. Nah, kita tab bagian pertama ya teman-teman. Kita tarik dari pertama, dari S1 sampai dengan S20. Nah, kita tandai, lalu kita kita ntar dapat nilainya. Nilainya itu 20. Kita gunakan begitu sampai seterusnya. Nah, kita tarik saja untuk dapatkan hasilnya. Nah, inilah hasilnya dari jumlah pertama sampai. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai P-nya. Nilai P itu dimana kita menggunakan rumus sama dengan, kita tab di jumlah pertama. Jumlah pertamanya yaitu dibagi dengan 20. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita tarik untuk mendapatkan nilai selanjutnya. Kita tarik. Nah, inilah nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai P. Kita mencari nilai P-nya itu seperti yang dinilai nilai itu seperti yang dinilai P sendiri. Lalu kita mencari nilai selanjutnya yaitu sama dengan sumif dalam kurung, kita tab dari bagian pertama itu, kita tab dari 1 sampai sudah habis itu bagi 1 bagi, kita bagikan 1 dibagi dengan jumlah skornya, jumlah skor dari pertama dari 1 sampai dengan S20. Tarik. Nah, jumlah skornya kurung itu bagi 1. kita bagi 14. Kita per dengan nilai jumlah pertama. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita mencoba untuk tarik ke bawah saja ya guys. Tarik sampingnya. Mengetahui hasil selanjutnya. Jadi inilah hasilnya dari keseluruhannya yaitu 10 sama. Inilah hasilnya. Kurang lebih seperti itu guys. Teman-teman. Selanjutnya ini untuk hasil nomor 4. Nah, kita pergi ke bentuknya seperti sigma ya. Nah, lalu kita tab dari S1 sampai dengan dari item 1 sampai dengan item 4 kalau nggak salah. Lalu kita tarik hasilnya semua. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita pergi ke keseluruhan. Kita tabnya keseluruhan ya. Kita tandai keseluruhan. Sebentar teman-teman. Nah, kita tandai. Lalu kita pergi ke namanya apa itu? Pokoknya dia di bagian line and side kalau nggak salah. Lalu kita lihat di situ munculnya arah panah di bagian kolomnya. Kita sesuaikan. Nah, apa namanya? Nilai terkecil dan nilai terbesar agar dia tersesuaikan, dia terstruktur. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita sesuaikan dulu ya, kita tap lang. Nah, dia sudah terstruktur ya, dari nilai terkecil dibawa ke nilai terbesar seperti teman-teman lihat di gambar tersebut.
Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu bisa dilihat teman-teman, mohon maaf karena saya tidak mengambil videonya. Inilah hasil dari nomor 2. Kita masukkan saja nilai dari x, y, x kuadrat dan y kuadrat. Nah, kita masukkan saja nilainya. Ini semua nilai dari x1, x2, xy, x2 dan y2. Y kuadrat. Sorry ya. Itu nilai dari x kuadrat dan y kuadrat. Nah, ini rumusnya seperti yang teman-teman lihat. Rumusnya yaitu dimana kita masukkan rumus-rumus yang ada pada tabel tersebut, yaitu kita masukkan dari n sigma n xy kurang dari sigma x kali sigma y dibagi dengan n sigma x kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat kali min 2y kurang dengan sigma y kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumus dari tabel nomor 2 di bagian A. Untuk selanjutnya B itu kita membuat keputusan, dimana hasil dari B itu sebagai berikut itu. Rumus, kita menggunakan rumus alfa. Nah, ini kita lihat di bagian bawah itu adalah bagian B-nya, dimana nilainya yaitu yang pertama, item pertama 0,737, item kedua 0,421, item ketiga 0,729, item keempat yaitu 0,636, item kelima yaitu 0,792. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita masukkan nilai skornya, yaitu kita tentukan dulu sama dengan sum, sebentar ya, sum, lalu kita pergi ke bagian bawah. Kita tarik. Rumusnya, kita klik untuk kita kita tap di bagian pertama. Kita tarik sampai di 20. Lalu kita ini hasilnya. Lalu kita tarik garis, dari hasil pertama, kita tariknya ke bawah sampai dengan S20. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan nilai akhirnya itu kita cari, lalu kita tarik lagi seperti tadi. Cara carinya itu seperti yang pertama tadi, yang di skor tadi. Nah, ini selanjutnya teman-teman kita hitung berdasarkan dari skor tadi itu jawaban akhir di bawah. Kita tap dari skor, kita tekankan ke bawah. Nah, ini jawabannya. Rumusnya misalnya seperti yang tadi barusan. Nah, itu nilai akhirnya. Selanjutnya itu kita menghitung jumlah dari dari yang pertama, jumlahnya kita tap dari bagian nomor 1, kita tap nilai dari nomor 1-nya. Nah, kita kembali bagiannya teman-teman, kita tarik sampai dengan S1 sampai dengan S20. Nah, kita sudah terus enter. Ini jumlah dari yang pertama tadi. Selanjutnya
kita tarik dari nilai pertama tadi, kita tarik sampai ke soalnya kurang bagus karena seharusnya ada juga yang sukar ya. Dan nanti bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda soal. Di mana untuk daya pembeda soal di sini ada kriteria daya pembedanya 0,40 sampai atau lebih ya, itu sangat baik. 0,30 sampai 0,39 baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup tetapi perlu perbaikan. Lalu 0,19 sampai ke bawah itu berarti kurang baik dan soalnya itu perlu dibuang. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Ada rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah per skor maksimum. Atau ada juga yang menggunakan batas atas, batas bawah, jangkauan atas, jangkauan bawah. Tetapi itu sama saja nanti rumusnya hasilnya. Oke, untuk langkah pertama dalam uji daya pembeda kita cari dulu skor totalnya secara vertikal. Kita akan menggunakan rumus SAM seperti ini, lalu kita tarik soal nomor 1 sampai dengan 10, lalu klik enter. Nah, setelah itu kita drag sampai ke bawah, kita samakan rumusnya sampai dengan putri ya, seperti ini. Oke, jika